Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani Roisyah dari Prodi PAI semester 5. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai 3 pendapat dalam ilmu administrasi pendidikan, yaitu di mana pendapat pertama yaitu administrasi lebih luas dari manajemen, kemudian yang kedua administrasi sama dengan manajemen, kemudian yang ketiga administrasi lebih sempit daripada manajemen. Nah, untuk jawabannya yang pertama di sini maksudnya administrasi di sini lebih luas daripada manajemen, yaitu adalah di mana dalam sebuah administrasi di situ juga mencakup tentang hal manajemen. Nah, kemudian untuk yang kedua, administrasi sama dengan manajemen, yaitu berarti dua-duanya itu memiliki posisi yang sama, yang artinya administrasi dan manajemen, nah dua-duanya itu sama pentingnya. Kemudian yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen, yaitu yang dimaksud adalah administrasi itu dalam administrasi tidak mencakup sebuah manajemen. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu di mana ada manusia X dan juga manusia Y. Nah, hal tersebut bagaimana cara atau gaya kepemimpinan yang cocok untuk manusia X dan manusia Y? Jawabannya adalah, nah di sini manusia X sama manusia Y pastinya akan memiliki perbedaan karakter. Nah, di mana masing-masing membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Akan tetapi di sini lebih cenderung dengan gaya kepemimpinan yang cocok, yaitu dengan gaya kepemimpinan yang otoriter. Nah, di mana dengan menekankan kepatuhan anggota secara mutlak terlebih dahulu agar semua anggota bisa melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab, dan pemimpin tegas terhadap anggota, maka semua tugas akan diselesaikan sesuai keinginannya. Nah, jadi jika seorang pemimpin itu mengambil gaya kepemimpinan yang otoriter, maka antara manusia X dan manusia Y itu semuanya akan menjalankan tugas masing-masing. Nah, kemudian di samping gaya kepemimpinan tersebut, nah seorang pemimpin itu juga harus memakai gaya kepemimpinan yang lain, tidak hanya gaya kepemimpinan otoriter, akan tetapi dengan 3 gaya kepemimpinan yang lainnya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, gaya kepemimpinan yang cocok untuk digunakan pada zaman sekarang, yaitu jawabannya adalah gaya kepemimpinan yang baik untuk dipakai zaman sekarang, yaitu gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis. Nah, karena dalam gaya kepemimpinan otoriter, pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan aturan dan prosedur. Nah, hal ini bisa digunakan untuk zaman sekarang karena pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang kurang memiliki rasa tanggung jawab dan juga tidak melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati atau dengan rasa tanggung jawab. Nah, maka kepemimpinan ini cocok untuk dilakukan pada zaman sekarang. Nah, kemudian yang kedua yaitu selain kepemimpinan yang otoriter, nah di sisi lain juga harus ada kepemimpinan demokratis. Nah, di mana nanti seorang pemimpin akan meminta beberapa pendapat dari seorang anggota. Nah, di mana di situ pemimpin tidak hanya memerintah, akan tetapi juga ikut serta dalam melaksanakan kegiatan dan juga mengarahkan kepada anggota-anggotanya, sehingga anggota itu lebih segan atau lebih nyaman untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Nah, kemudian yang pertanyaan keempat yaitu tentang visi misi. Nah, di sini visi
dari M. Al-Qadiri. Yang pertama yaitu membangun lembaga pendidikan yang berakhlak islami, berkualitas secara intelektual maupun spiritual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan misinya mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, menyelenggarakan pendidikan secara profesional, mendorong siswa terampil dalam teknologi, membangun dan mengembangkan kecakapan hidup atau life skill yang bersandar akhlakul karimah. Kemudian yang terakhir melakukan ekstrakurikuler yang tepat guna. Nah, dari visi yang ya sudah saya jelaskan tadi, nah di situ antara visi dan misi sudah sesuai dengan yang seharusnya memang terjadi. Nah, di mana di situ dari visi membangun lembaga pendidikan yang berkarakter Islam diaktualisasikan dengan adanya misi di poin A ataupun di poin B. Nah, sedangkan dari visi berkualitas secara intelektual dan spiritual diaplikasikan dengan adanya misi di poin B dan poin C. Dan dari visi sesuai dengan kebutuhan masyarakat diaplikasikan dengan adanya visi di poin D. Nah, maka dari itu visi dan misi di atas sudah sesuai. Nah, kemudian apa sih itu visi dan apa sih itu misi? Nah, di sini visi adalah tujuannya. Visi itu adalah tujuan atau arah utama. Nah, sedangkan misi di sini adalah suatu proses yang dilalui oleh suatu lembaga dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Nah, jadi visi ini adalah sebuah tujuan atau program yang akan dicapai. Nah, sedangkan misi ini cara untuk mencapai sebuah program atau sebuah tujuan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima yaitu jika ada sebuah lembaga, nah di mana di situ jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada muridnya. Nah, murid tersebut juga merasa puas. Nah, apakah sekolah tersebut bisa dikatakan sekolah yang bermutu karena semua siswa sudah merasa puas dengan sekolah tersebut? Nah, di sini jawabannya adalah tidak. Nah, karena sekolah yang bermutu itu tidak hanya dilihat dari kepuasan seorang siswa ataupun dilihat dari satu sisi saja, akan tapi juga dilihat dari sisi-sisi yang lain, yaitu dari pengetahuan seorang siswa ataupun dari intelektualnya seorang siswa dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kesimpulannya sekolah itu tidak bisa dikatakan bermutu hanya dengan memandang satu sisi saja, akan tapi juga harus memandang sisi-sisi lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.